suasana khidmat mewarnai peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Tokyo, Jepang. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Tokyo menggelar upacara bendera bersama warga negara Indonesia di Jepang. Upacara digelar di halaman Sekolah Indonesia Tokyo, Senin pagi waktu setempat. Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, bertindak sebagai inspektur upacara. Pengibaran bendera merah putih dilakukan Paskibra KBRI Tokyo yang terdiri dari para pelajar Sekolah Indonesia Tokyo. Upacara turut dihadiri WNI di Jepang serta otoritas Jepang dan diisi dengan silaturahmi serta pemberian penghargaan. Peringatan hari ulang tahun RI ini menjadi momen memperkuat kebersamaan dan semangat nasionalisme WNI di Jepang. Sementara itu, semangat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tak hanya terasa di Indonesia saja pemirsa, namun juga di sejumlah negara. Diaspora Indonesia di Hamburg, Jerman juga merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain mengikuti upacara bendera, mereka menggelar perayaan dengan berbagai pertunjukan dan perlombaan khas kemerdekaan. Tak ketinggalan bazar dan pesta kuliner khas Indonesia juga mengisi rangkaian acara ini. Sementara itu, kemeriahan juga terlihat saat diaspora Indonesia di Moskow, Rusia merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mengenakan baju wastra Nusantara, warga menggelar aneka lomba khas kemerdekaan Indonesia dan bermain permainan tradisional. Dan untuk mengetahui kemeriahan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di mancanegara, kami telah terhubung dengan Akmal Hugo Prasetyo, pelajar Indonesia di Hamburg, Jerman, dan Samuel, pelajar Indonesia di Moskow, Rusia. Yang pertama saya akan ke Mas Akmal di Hamburg, Jerman terlebih dahulu. Ya, guten Tag, Mas Akmal. Apa kabarnya di sana? Guten Tag, Mas Bayu. Bagus banget bahasa Jermannya. Saya belajar 5 menit sebelumnya padahal. Mas Akmal, bisa ada bakat. Mas Akmal, bisa diceritakan nggak kira-kira perayaan atau peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Hamburg ini seperti apa dilaksanakannya? Boleh banget. Jadi kebetulan memang kita diaspora Indonesia di Hamburg itu merayakan kemerdekaan itu dalam 2 hari. Hari pertama itu kemarin tanggal 15 Agustus, di situ kita merayakan lebih ke panggung seni dan budaya, bazar, dan lomba-lomba, sama seperti badawahwanya di Indonesia ya, 17-an. Tapi itu dilaksanakan karena kebetulan para pelajar, orang-orang itu banyak yang bekerja, diaspora, jadi dilaksanakan weekend tanggal 15 untuk acara senang-senangnya. Lalu di hari ini, tanggal 17, kita melaksanakan seremonialnya seperti upacara, pengibaran bendera, sambutan oleh Konsulat Jenderal, dan setelah itu ada silaturahmi dari Konsulat Jenderal ke para warga diaspora di Hamburg. Jadi seru banget sih. Seru banget ya. Jadi nggak cuma 1 hari, bahkan ternyata berhari-hari sampai di hari kemerdekaan itu sendiri, tanggal 17 Agustus itu sendiri. Oke, dari Mas Akmal saya mau menyapa dulu nih, ada Mas Samuel di Moskow, Rusia, begitu ya. Saya mau coba bahasa Rusia juga. Dobry den, Mas Samuel. Dobry den, Mas. Ya, semoga sehat di sana. Bahasa Rusianya bagus juga. Saya jadi guru bahasa nih lama-lama nih. Mas Samuel,
Kira-kira kalau di Moskow Rusia seperti apa perayaan? Apakah sama dengan di Hamburg? Ya, kalau di Hamburg ada 2 hari. Kalau di Moskow kita mengadakan 1 hari saja dan full dari pagi sampai sekarang jam 5 hampir jam 6 waktu Moskow. Kita masih berkumpul di KBRI Moskow untuk merayakan perayaan HUT RI ke-81. Begitu, Mas. Lalu kemudian apa Mas Samuel? Mungkin di sana ada perlombaan juga nggak atau upacara aja atau seperti apa? Ya, jadi memang karena ini karena di Moskow lebih banyak mahasiswa daripada diaspora, jadi memang KBRI Moskow itu memfokuskan kepada mahasiswa. Jadi sudah 2 tahun berturut-turut setiap HUT RI kita mengadakan job fair. Ini untuk teman-teman mahasiswa yang ingin bekerja. Jadi KBRI Moskow mengundang perusahaan-perusahaan Rusia yang melakukan bisnis di Indonesia untuk melakukan job fair dan menerima mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Rusia yang bisa bergabung di perusahaan mereka begitu. Jadi memang karena ini hari Senin, jadi memang banyak pekerja yang tidak bisa datang. Jadi memang rangkaian utamanya KBRI memberikan kepada mahasiswa. Selain itu memang ada upacara dan ada bazar. Kita di sini menikmati makan makanan khas Indonesia yang sangat sulit didapatkan juga. Lalu ada permainan-permainan tradisional, ada juga main catur, lomba pingpong dan banyak keseruan, menari dan sebagainya begitu, Mas. Aduh, bikin ngiler banget ya. Apalagi soal job fair yang ada di sana, mungkin bisa dicontoh Indonesia juga ini untuk bikin job fair. Oke, saya mau tanya ke Mas Akmal lagi. Kalau Mas Akmal, kalau tadi Mas Akmal bilang ada perlombaan di sana, kira-kira lomba apa yang paling diminati di sana? Betul. Banyak banget sih lomba-lomba di sini dan kita para warga diaspora kan kangen juga ya sama suasana dulu pas kita tumbuh dan dewasa di Indonesia. Kalau mana yang paling dinikmati, saya nggak bisa bilang ya. Tapi mungkin saya secara subjektif bisa bilang saya paling suka balap karung sih. Karena itu adalah yang paling kompetitif di antara kita. Kita juga seru-seruan di situ. Ada teman-teman juga yang suka tarik tambang dan anak kecil terutama yang mungkin lahir di sini mungkin pada suka balap kelereng sih. Karena cukup banyak yang saya lihat ada yang saya amati waktu itu. Tapi mungkin saya salah. Jadi mungkin bisa tanya ke diaspora Hamburg lainnya. Iya, tapi kira-kira baik di Hamburg maupun di Moskow nih kira-kira bagian mana dari perayaan atau peringatan kemerdekaan yang mungkin menarik perhatian dari warga lokal di sana? Ya mungkin boleh ke Mas Akmal dulu kali ya dijawab sekalian. Bagian mana yang paling menarik ya? Kita juga ada panggung sembilan budaya. Jadi pas ada panggung sembilan budaya itu banyak musisi-musisi diaspora Indonesia yang gak cuma ada di Hamburg aja, tapi ada di seluruh Jerman, itu datang ke situ dan mereka menunjukkan kebolehannya dalam bermain musik, bernyanyi, dan juga kita sebagai diasporanya ikut turut meramaikan. Jadi seperti festival musik kecil lah yang diadakan di sini. Dan itu sebenarnya mungkin menurut saya pribadi itu salah satu bagian paling terseru dari acara 15 Agustusan kemarin. Dan banyak juga mungkin kayak figur-figur influencer yang cukup terkenal seperti Bunda Korla yang ada di Hamburg itu juga turut meramaikan. Jadi itu merupakan sebuah perayaan dari diaspora untuk diaspora sih, dan kami sangat senang dengan hal itu. Aduh, sampaikan salam saya untuk idola saya Bunda Korla ya. Ya, kalau Mas Samuel sendiri ada nggak kira-kira bagian apa dalam perayaan kemerdekaan Indonesia ini yang menarik perhatian warga Moskow yang akhirnya mereka pengen ikutan begitu? Ya, Mas Samuel, bisa dengar saya? Mas Samuel? Masih bisa dengar saya, Mas Samuel? Oke, kita coba kembali ke Hamburg mungkin. Kalau di Hamburg sendiri, kalau tadi Mas Samuel di Moskow ini ada makan-makan juga banyak menu-menu Indonesia. Di sana apakah sama, Mas Akmal? Oh, sama dong. Jadi kita ada bazar makanan-makanan, dan bazar makanannya ini kita punya 26 stand. Dan saya cukup kaget karena ini merupakan salah satu bazar di mana makanan variasi dari seluruh Indonesia itu ada. Dari
makanan-makanan Aceh seperti mie Aceh, nasi Aceh, sampai makanan-makanan timur seperti coto Makassar, ada juga iga bakar, sate tentu saja yang kami sangat suka. Itu benar-benar banyak banget, minuman pun juga ada seperti cendol. Wah, itu benar-benar merupakan sebuah hari yang sangat happy sih untuk kulineran kami, terutama kami yang jarang banget makan. Kalau Mas Samuel nih bisa dengar saya mungkin seperti apa di Rusia? Baik, kalau di Rusia untuk warga lokal Rusia, jadi memang KBRI Moskow ini membuka untuk masyarakat Rusia pencinta Indonesia untuk bisa hadir dalam kegiatan ini. Jadi memang untuk warga Rusia yang datang di KBRI itu cukup banyak, Mas, karena melihat sejarah panjang antara Indonesia dan Rusia, dan banyak mahasiswa bahasa Indonesia yang adalah orang Rusia datang untuk menghadiri upacara di KBRI Moskow untuk merasakan bagaimana budaya Indonesia dan makanan-makanan Indonesia. Jadi memang untuk warga negara Rusia itu mereka sangat senang untuk datang di KBRI, merasa disambut karena KBRI membuka pintu bukan hanya untuk orang Indonesia, tetapi untuk warga Rusia pecinta Indonesia yang kita sebut Indonesianis, begitu. Ya, saya mau tanya untuk Mas Akmal dan Mas Samuel sebagai diaspora yang ada di negara orang, kira-kira bagaimana Mas Samuel dan Mas Akmal ini memaknai kemerdekaan dan kira-kira apa harapannya untuk Indonesia? Ke Mas Samuel dulu deh pertama. Baik, saya sebagai mahasiswa memang tentu harapannya untuk Indonesia ketika melihat bendera merah putih dikibarkan tadi pagi, dalam lubuk hati paling dalam ternyata sangat menyentuh ketika pengibaran itu terjadi, dan sering melihat berita-berita di Indonesia, tentu banyak kekhawatiran dan sebagainya. Jadi harapan semoga negara kita memberikan banyak optimisme kepada generasi muda, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang di luar, yang agar mereka tetap cinta, tetap ingin pulang ke Indonesia, tidak pesimis. Jadi seperti itu harapan khususnya untuk pemerintah Indonesia saat ini. Begitu, Mas. Ya, amin amin. Kalau Mas Akmal bagaimana, Mas Akmal? Pertanyaannya cukup sulit tapi mudah ya. Jadi kalau kita mengingat merdeka, mungkin kita ingat akan frasa mengisi kemerdekaan. Kita pelajar Indonesia, mau dimanapun kita berada, di fase apapun kita berada, kita akan selalu mengisi kemerdekaan. Dan menurut saya hal yang paling tepat dalam memaknai mengisi kemerdekaan ini adalah kita harus tetap selalu belajar dan berkontribusi dimanapun, apapun, bidang apapun, dan minat apapun yang kamu mau. Karena saya merasa saat kita mengejar passion kita, itu kita sudah membantu dalam kontribusi kita dalam mengisi kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia. Karena sejatinya kita, satu-satu dari kita adalah orang Indonesia, dan kita adalah representasi dari bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi kita harus menunjukkan, terutama pada diaspora ya, yang kita mungkin punya privilege untuk terekspos ke orang-orang internasional. Mungkin saya di Hamburg dan Mas Samuel ini di Rusia. Kita tunjukkan ke mereka bagaimana orang Indonesia itu adalah orang yang berintegritas, orang yang selalu ingin belajar, orang yang selalu curious, selalu penasaran, mungkin bahasa gaulnya kepo ya, akan hal-hal baru, hal-hal yang menarik, hal-hal yang berpengetahuan dan bisa memajukan nggak cuma Indonesia aja, tapi apapun dan dimanapun kita berada. Amin, saya sepakat, kita sebagai pemuda Indonesia, kitalah yang juga akan turut mengemban tugas mulia ini untuk membawa nama Indonesia lebih tinggi lagi. Baik, terima kasih banyak Mas Samuel ada di Moskow dan ada Mas Akmal di Hamburg. Hati-hati di sana dan selamat Hari Merdeka Mas, semoga merdeka juga di sana. Terima kasih banyak, selamat beraktivitas kembali.